Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan mempresentasikan asal mula filsafat ilmu dan bagian-bagiannya. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Secara etimologis adalah filosofia atau cinta kebijaksanaan atau pengetahuan. Filsafat merupakan aktivitas yang mengusahakan pemahaman dan refleksi mendalam untuk mendapatkan pengetahuan yang mendasar. Awal mula kemunculan ilmu filsafat. Pemikiran filsafat menggunakan logos dan nalar sebagai instrumen murni yang bermula di Yunani. Pemikiran filsafat bermula ketika orang Yunani mulai mempertanyakan tentang asal mula alam semesta. Apalagi pada waktu itu, ritual dan penyembahan dewa-dewi sangat berkembang pesat. Penyembahan ini tidak dapat dianalisa menggunakan nalar dan akal semata. Permenungan filsafat bukan hanya berkutat dengan alam semesta. Ada banyak pemikiran metafisis dengan distingsi yang tegas dan sistematis tentang realitas, ada moralitas, politik, dan estetika. Metode yang digunakan dalam filsafat adalah pendekatan rasional. Pendekatan ini menggunakan nalar dan logos semata. Argumentasi ini selalu terarah pada penemuan sebab-sebab utama, alasan-alasan prinsipil, dan prinsip-prinsip dasar dari totalitas ada. Ada berbagai masalah yang dibahas dalam filsafat, yakni persoalan kosmologis, antropologis, etis, epistemologis, dan estetis. Semuanya ini dimulai dari pemikir atau filosof Yunani klasik dengan beberapa periode. Sejarah pemikiran Yunani klasik dapat dibedakan ke dalam beberapa periode berikut. Periode naturalistis. Periode ini berbicara tentang alam semesta dan persoalan mengenai kosmologi spesies. Adapun para filosof yang masuk dalam periode ini adalah kelompok Ionis, Pitagoris, Eleatis, dan pluralitis. Periode humanistis. Setelah bergulat dengan alam dengan berbagai krisis, maka para filosof mulai memberikan perhatiannya pada manusia. Permenungan tentang manusia dimulai oleh kelompok sofis. Periode berikut adalah sintesis. Dalam periode ini, persoalan yang dibahas adalah mengenai ada, tetap, dan berubah. Plato menggagas dunia ide, sedangkan Aristoteles mengemukakan gagasan tentang 4 penyebab. Periode keempat dicirikan oleh sekolah Helenis. Periode terakhir ditandai dengan pertemuan kebudayaan dan permenungan Yunani klasik dengan Kristianisme. Bagian-bagian ilmu filsafat. Yang pertama ada metafisika umum atau ontologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitis terdalam dari segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Epistemologi adalah bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Yang ketiga ada logika. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu pemikiran tertentu. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari asas, aturan, dan tata cara penalaran yang benar. Yang keempat ada estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Estetika membahas hal yang berkaitan dengan pemikiran kritis terhadap nilai-nilai atau hal-hal tertentu yang disebut indah atau tidak indah. Estetika menyelidiki apa saja yang disebut indah, prinsip-prinsip yang mendasari seni dan keindahan, penilaian terhadap seni atau perundangan terhadap seni atau keindahan. Yang kelima ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam konteks baik dan buruk. Etika juga sering disebut filsafat moral karena ia menyelidiki semua norma moral. Objeknya adalah tingkah laku atau perbuatan manusia terkait dengan baik dan buruknya. Kesimpulannya,
Filsafat adalah cara berpikir tentang subjek tertentu seperti etika, pemikiran, keberadaan, waktu, makna, dan nilai. Cara berpikir filsafat melibatkan 4 RS, yaitu responsiveness atau daya tanggap, reflection atau refleksi, reason atau alasan, dan re-evaluation atau re-evaluasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.